Ya kalau menurut Anda penting segera diamalin, jangan cuma diliatin aja, diamalin. Kalau udah capek dengan keadaan Anda hari ini, Anda sudah memikirkannya sedemikian rupa, bahkan Anda sudah berusaha untuk keluar dari permasalahan tersebut namun tidak keluar, itu cara Anda. Maka ikuti cara Allah untuk bisa keluar dari situ. Assalamualaikum. Selamat sore karena videonya diupload sore hari. Jam segini ini paling enak kalau dipakai untuk berdoa. Tapi bagaimana berdoanya di jam segini kemudian di luar kondisinya kayak gini? Saya akan jelaskan setelah saya sampaikan informasinya ya. Buat kamu yang ingin nongkrong atau ngobrol bersama saya nanti tanggal 25 Mei mengadakan kopdar ya di Batu. Di Batu sekali lagi untuk area Jawa Timur dekat ya, dekat banget. Jadi ke Batu tanggal 25 Mei nanti kopdar bersama saya, nongkrong bersama saya dalam acara penyembuhan luka batin. Tentunya ada terapi juga di sana ya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mas Roni atau Mbak Vista. Pendaftarannya bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, terkait tentang doa, ini tiba-tiba muncul aja di pikiran saya. Ini sekarang jam 5.15 waktu Indonesia Barat di Batu tempatnya. Sedikit ada backsound orang ngaji. Ini bagian dari salah satu alat untuk bisa lebih enak lagi dalam berdoa. Doa itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa formal, yang kedua doa non formal. Nah, doa formal itu seperti apa? Nah, doa formal ini adalah yang sering Anda lakukan ya. Doa formal ini ya habis sholat, kemudian saat Anda wirid, dzikir, kemudian saat Anda mengangkat tangan seperti ini, kemudian ya apa ya, saya tidak menyebutkannya ritual tapi kiat-kiat dalam ibadah gitu. Nah itu ibadah formal. Pertanyaannya, doamu sudah terkabul belum? Dan sudah berapa lama Anda berdoa dan belum terkabul? Yang Anda mempercayai bahwa doa itu ya seperti itu tadi. Kalau belum, dengerin saya sampai video ini selesai. Ini video nggak panjang kok, tiba-tiba muncul di pikiran saya. Yang kedua adalah doa non formal. Gimana tuh doa non formal? Doa non formal itu adalah doa yang berkaitan dengan pikiran, ucapan, perasaan, dan tindakan. Pikiran adalah ketika kita memikirkan sesuatu secara berulang dan kita membiarkan semua yang ada di pikiran kita itu bekerja dengan sendirinya. Semua yang ada di pikiran kita itu kita rasakan. Kemudian yang kedua adalah ucapan. Ucapan ini yang suka tidak kita rasa ya. Ucapan yang asal keluar aja tapi beneran menjadi doa itu. Kenapa? Karena lepas pengucapannya. Ngucapinnya ikhlas. Ya, kemudian yang terakhir adalah perasaan. Nah, perasaan ini adalah adalah doa, dan inilah yang sangat menjadi pendukung kenapa doa kita selama ini terkabul. Inilah yang menjadi alasan atau sebab mengapa hidup kita tidak baik-baik saja, misalkan begitu. Semuanya berangkat dari perasaan. Hampir 5:30 ini. Kenapa saya berdoa? Pertama, saya tidak sedang ada di atas atau di bawah atap. Saya di ruang terbuka ini, di rumah saya di lantai 3. Pastilah perasaan berbeda ya. Jadi biasanya saya cuma begini doang nih. Ya Allah, coba kameramen bisa tolong muter sedikit lihat depan. Oke, berarti sudah bisa dibayangkan ya arah mata saya kemana ya. Oke, di depan ada gunung. Kesini lagi, kameramen. Oke. Sambil dengerin tarhim, orang ngaji, sambil ngelihat alam dengan hijaunya tumbuhan, sambil menenangkan diri. Apapun yang ada di dalam perasaan saya, pikiran saya, dan apapun yang saya ucapkan, itulah sejatinya doa saya. Nggak harus di pegunungan, nggak harus. Ketika Anda sedang ngopi di luar, di perjalanan, breaklah sebentar, berhenti sebentar. Ya, untuk Anda di perjalanan mungkin
sedang di perjalanan, sedang nyetir, mungkin jika itu memungkinkan minggir sejenak ke masjid sambil nunggu maghrib. Perhatikan baik-baik perasaan. Kalau perasaanmu lebih dominan pada kesedihan, kebingungan, kegalauan, stres, maka Anda sedang menarik kegalauan, kebingungan, kesedihan, kesialan itu. Oh, saya perhatikan ya. Saya tidak sedang mengancam di sini. Tapi hampir semua orang yang hidupnya tidak baik-baik saja karena mereka mengkondisikan atau perasaan mereka di jam-jam tertentu, salah satunya adalah ketika menjelang maghrib, mereka membiasakan diri dengan keadaan yang tidak baik perasaannya. Oke, sekali lagi, ini hampir maghrib. Kalau doa menjadi mustajab di jam segini, maka ada kiat-kiat juga yang harus Anda lakukan sebagai pendukung doa. Apa itu? Yang pertama adalah jelas. Kalau hati, rasa, syukur dan sebagainya itu penting banget. Sedekah, Bu. Kalau pelit tidak akan menjadi ilmu, tidak akan menjadi manfaat juga. Kalau pelit tidak akan membawa dampak yang baik. Kalau pelit justru akan membuat kehidupanmu semakin sengsara. Sedekahlah tidak hanya di saat kondisi lapangmu, tapi justru juga di saat kondisi sempitmu. Mengapa? Karena Anda akan Allah keluarkan dari kondisi sempitnya ketika berbagi atau bersedekah di kondisi sempit. Allah akan pindahkan ke kondisi lapangnya nanti. Nggak harus percaya apa yang saya omongin. Nggak harus percaya. Tapi kalau Allah yang sampaikan, apa iya Anda tidak percaya? Allah yang mengatakan, Man ja'a bil hasanati falahu asyrun amthaliha. Ketika kita berbuat baik satu kali, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Kita bukan perkara ingin minta dibalas oleh Allah, enggak. Tapi ini bagian dari janji Allah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, tinggal bagaimana kita menerima pesan-pesan dari Allah. Ya, tapi so far saya ingin sampaikan, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Saya yakin banget hari ini yang nonton saya hari ini, 1 bulan kemudian Anda akan percaya bahwa pasti hidup Anda ada perubahan jika Anda mempraktekkan semua yang saya sampaikan. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi nilai kebaikan yang disampaikan di dalamnya. Saya percaya mungkin ada sebagian orang yang sedih dengan keadaannya. Tapi pun saya percaya kapanpun itu Anda akan tersenyum karena Anda mampu melewatinya. Terima kasih. Bukan video penting juga sebenarnya. Ya kalau menurut Anda penting segera diamalin. Jangan cuma diliatin aja. Diamalin. Kalau udah capek dengan keadaan Anda hari ini, Anda sudah memikirkannya sedemikian rupa, bahkan Anda sudah berusaha untuk keluar dari permasalahan tersebut namun tidak keluar. Itu cara Anda. Maka ikuti cara Allah untuk bisa keluar dari situ. Apa itu cara Allah? Sebagian kecil tadi yang saya sampaikan. Sebagian besarnya ada banyak di video-video lainnya. Silahkan pantengin satu persatu video yang saya upload. Setiap hari pukul 8 malam. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tanggal 25 Mei nongkrong, ngobrol bersama saya, berinteraksi langsung dengan saya, dan terapi langsung dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.